Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, materi kita pada Waalaikumsalam. pagi hari ini yaitu membahas tentang sistem pernapasan pada manusia ya. Sebenarnya materi ini sudah pernah disampaikan di SD ya. Jadi sebenarnya ini review saja ya. Jadi pada sistem pernapasan kita ada organ pernapasan ya. Oke. Sekarang saya ngajukan pertanyaan yang bisa dinyalakan mikrofonnya, nanti saya beri nilai. Oke. Pertanyaannya adalah mudah ya. Yang pertama adalah kalian bernafas, apa yang kalian hirup ketika bernafas? Oke, silakan. Yang bisa dinyalakan mikrofonnya, yuk. Yang kalian hirup ketika bernafas itu apa? Oksigen udara. Oke, sebut nama dulu ya, sebut nama dulu, yuk. Elma Maulidia. Teh Elma, oke, jawabannya apa? Oksigen bu udara. Jawabannya hanya satu kata aja ya, pilih salah satu. Yang dihirup apa ketika bernafas? Udara oksigen. Itu dua hal yang berbeda. Kamu pilih salah satu. Oh. Udara. Udara. Oke, ini siapa tadi yang jawab? Elma ya. Elma menjawab udara. Oke. Ya bu. Ada yang punya jawaban lain? Apa yang dihirup ketika bernafas? Oksigen, Bu. Oksigen. Siapa yang jawab? Claudia. Oke, Claudia. Oke, ada lagi yang punya jawaban yang lain? Apakah oksigen atau udara? Ketika kalian bernafas ya. Ini pertanyaan mudah ya. Nah, oke, nanti dibandingkan dengan yang ditulis di buku paket kalian. Apa yang tertulis di sana ya. Kita sudah bukan anak SD lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya ketika ada temannya kentut nih, ya. Kira-kira kalian bisa mencium baunya enggak? Ketika temannya ada yang kentut, bisa. Nah, kentut itu oksigen atau bukan? Kentut itu oksigen atau bukan? Jawabannya. Oksigen, kentut itu oksigen? Bukan. Bukan bu. Bukan. Ya, ketika ada yang masak ya, mamanya lagi masak tercium baunya ya, harum sekali ya. Nah, jadi yang kita hirup itu adalah udara. Jadi jawabannya Elma sudah betul ya. Jadi apa yang ada di udara kalian itu dihirup oleh hidung kalian. Nah, perihal oksigen itu nanti dipilah ya oleh sel darah ya, dan itu digunakan untuk pembakaran sel nanti di mitokondria ya. Jadi betul yang dihirup itu adalah udara. Apapun yang ada di udara kalian itu akan terhirup. Jadi kalian bernafas menghirup udara. Bagaimana kalau ada zat beracun, ada gas beracun, berarti ikut terhirup juga oleh kalian. Oke, pegang ya konsepnya ya. Nah, pertanyaan yang kedua, Elma dapat 1 poin. Adakah yang tahu fungsi dari hidung? Yo, bisa nih pasti. Bernafas. Oke, yuk. Ketika udara sudah masuk di hidung ya, dapat perlakuan apa aja di hidung? Yuk. Saya ubah pertanyaannya, yuk. Penyaringan udara, Bu. Ya, oke, siapa namanya ini? Claudia. Ya. Oke, jadi di dalam hidung itu ada proses apa saja sih sebenarnya ya, betul ya. Jadi hidung itu dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara ya, sehingga kotoran tidak masuk ke dalam paru-paru ya. Di sini juga ada kelenjar lendirnya. Nah, jadi dia ada mengatur kelembapan udara ya. Jadi misalnya itu kenapa kalian ketika udaranya dingin sekali ya, seperti terlihat ada asap yang keluar dari hidung. Nah, itu sebenarnya di sana tuh ada proses mengatur kelembapan. Nah, biasanya kalau udah banyak kotoran mengumpul, biasanya kalian ambil. Biasanya disebut apa? Upil ya. Oleh sebab itu sebaiknya bernafas melalui hidung, bukan lewat mulut. Mengapa? Karena di dalam hidung terdapat rambut hidung ya. Lihat ya. Oke. Nah, setelah itu udaranya setelah lewat dari hidung masuk kemana? Nah, ini adalah saluran pernafasan, yaitu ini ada trakea ya. Di sini di trakea ada cincin tulang rawan. Nah, ya. Di sini fungsinya untuk mengalirkan udara pernafasan. Nah, ya, di dalam trakea ini, dan di dalam trakea ini masih ada silia. Apa sih silia? Silia itu bulu halus. Nah, jadi kalau di hidung tadi sudah ada rambutnya yang berfungsi menyaring, ternyata di trakea masih ada bulu juga yang berfungsi untuk menyaring. Jadi double. Nah, ya.
Dalam saluran ini terdapat silia yang sangat peka terhadap benda asing yang masuk. Nah, biasanya kita akan batuk, tersedak dan bersin jika benda asing memasuki saluran pernapasan. Nah, kemudian tadi setelah dari trakea, ya di sini di atasnya trakea ada laring. Kemudian di sini ada bronkus. Nah, ini dua ini bronkus ya, jelas ya kelihatan di sana. Bronkus ini adalah cabang, ya. Di sini adalah cabang tenggorokannya ya. Kemudian di sini kalian lihat ada cabang kecil-kecil lagi di sini. Nah, ini namanya adalah bronkiolus. Nah, jadi ada trakea, kemudian ada bronkus, baru bronkiolus. Nah, di ujung bronkiolus inilah terdapat yang namanya alveolus. Nah, ini berupa gelembung-gelembung kecil. Nah, di alveolus inilah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke. Nah, kemudian di sini adalah paru-paru. Nah, paru-paru ya. Nah, paru-paru ini dilindungi selaput pembungkus namanya pleura. Oke. Nah, setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 mili oksigen dan mengeluarkannya 200 mili karbon dioksida. Nah, nanti dari udara itu dipilah. Nah, yang dibutuhkan itu adalah oksigennya. Nah, paham ya? Oke, sampai di sini dulu. Nah, sekarang kalian ketika bernafas, nah itu ada kerjasama antara tulang dada, otot dada, diafragma, serta otot perut. Nah, ada dua proses inspirasi dan proses ekspirasi. Inspirasi berarti udara masuk, ekspirasi berarti udara keluar, ya. Nah, ada dua metode pernapasan ya. Ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, pernapasan dada ini menggunakan otot-otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut ini menggunakan otot diafragma. Oke ya. Kita lihat di sini ya. Nah, yang pernapasan dada. Nah, oke ya. Jadi di sini pernapasan dada ketika kalian menghirup, ya, tulang rusuknya berkontraksi. Nah, karena berkontraksi dia akan membesar volumenya. Nah, kalau volume membesar berarti tekanannya mengecil. Kok begitu, Bu? Jadi logika berpikirnya begini. Kalian ada di ruang sempit, merasa tertekan nggak ada di ruang sempit? Nah, enak mana kalau kamarnya besar sama kamarnya kecil? Kamar besar. Iya, kalau kamarnya besar berarti tekanannya kecil. Kalau kamarnya kecil, tekanannya besar karena kalian merasa tertekan di ruang kecil. Nah, sama dengan rongga dada kalian. Ya. Jadi kalau tulang rusuknya terangkat, volumenya membesar, berarti tekanannya kecil. Tekanan di luar karena lebih besar daripada tekanan yang ada di dalam, maka udaranya bisa masuk. Nah, kebalikan dengan ekspirasi. Tulang rusuknya relaksasi turun sehingga volumenya mengecil. Karena volumenya mengecil, tekanannya membesar ya, tekanannya membesar akhirnya mendorong udara keluar. Paham ya? Nah, sekarang pernapasan perut. Nah, pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Nih di bagian bawah nih ya, perbatasan di sini. Nah, ketika otot diafragmanya berkontraksi, dia akan mendatar turun ya, sehingga volume rongga dadanya membesar sama seperti tadi ya. Dia tekanannya mengecil, akhirnya tekanan di luar mendorong udara masuk. Ketika ekspirasi ya, diafragmanya relaksasi ya. Oke. Sehingga dia menekan yang di atas ya, sehingga dia mengecil, tekanannya membesar dan ini mendorong udara keluar. Nah, biasanya pada bayi ketika kalian punya adik ya, bayi kecil
itu yang bergerak kan perutnya gitu ya, perutnya. Nah, biasanya pada bayi itu yang masih menggunakan pernapasan perut. Tapi kalau sudah semakin besar seperti kalian, itu akhirnya yang bergerak ketika tidur dadanya. Berarti sudah beralih ke pernapasan dada ya. Oke, yuk silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Nah, kalian sudah dapat materi sistem peredaran darah ya. Oke, jadi sebenarnya yang mengikat oksigen itu adalah hemoglobin ya, atau lebih tepatnya hemoglobin pada sel darah merah. Nah, ya. Nah, ini kita sebut kalau dia mengikat maka disebut oksihemoglobin. Kemudian oksigen ini diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, darah melepaskan oksigen sehingga oksihemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Nah, dan oksigen ini alirannya harus mengenai seluruh jaringan tubuh termasuk ke otak. Kalau otak kekurangan asupan oksigen, maka bisa terjadi stroke. Pernah dengar kan penyakit stroke? Ya, jadi kalau otak kekurangan asupan oksigennya, ya, maka dia akan menderita gangguan ya. Diantaranya adalah stroke ya. Oke. Nah, respirasi adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi, karbon dioksida dan uap air ya. Energi hasil respirasi digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan ya. Oke. Karbon dioksida berdifusi dari jaringan ke dalam darah ya, prosesnya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kalian bernafas itu oksigennya nanti disedot atau diikat oleh sel darah merah, yaitu pada hemoglobin. Jadi kalian bernafas. Nah, Bu, bagaimana kalau seandainya yang kita hirup tidak terdapat oksigen? Berarti asupan oksigen pada tubuh kita berkurang. Jadi ya sakit itu tadi. Apalagi ketika di lingkungannya ternyata ada gas beracun, tidak ada oksigen sama sekali. Nah, berarti tidak ada asupan oksigen ke dalam otak dan lain sebagainya, stroke ringan. Kemudian apalagi ada gas beracunnya, nah itu akan mematikan, akhirnya meninggal. Seperti itu prosesnya. Nah, oke. Nanti dibahas lagi di gangguan sistem pernapasan ya. Nah, frekuensi pernapasan. Orang normal akan bernafas 12-15 kali per menit. Ini dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, dan juga usia. Jadi laki atau perempuan beda. Begitu pula aktivitasnya ya. Nah, itu kenapa biasanya para olahragawan ya, untuk memperpanjang nafasnya dia harus berlatih. Nah, penyanyi mungkin ya, penyanyi ya. Nah, trainee mungkin juga gitu ya, dia harus fisiknya harus kuat ya. Nah, sehingga untuk mengatur nafasnya ya. Oke. Pada wanita memiliki volume paru-paru lebih kecil dibanding pria, sehingga frekuensi bernafasnya jadi lebih banyak. Oke ya. Bayi dan balita memiliki frekuensi bernafas yang lebih banyak dibanding orang dewasa karena volumenya lebih kecil. Oke, nah sebenarnya seberapa banyak sih kita menghirup? Nah, jadi kalau kita bernafas ya dan dihembuskan itu kira-kira 3,5 liter. Nah, ya. Kalau volume udara bernafas biasa kira-kira setengah liter, volume tidal ya. Nah, kalau dikeluarkan semua ternyata masih ada yang tersisa, dinamakan udara residu, kira-kira 1 liter. Suara saya masih bisa terdengar? Masih, Bu. Oke, enggak rame Iya, ya? Bu, bisa. Enggak terdengar rame? Enggak, Dengar, Bu. terdengar ya? Enggak jelas ya suaranya? Bu Airin jelas. Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, kemudian ada volume cadangan inspirasi.
udara yang bisa dimaksimalkan masuk. Jadi kalian menghirup udara kencang-kencang ya, ternyata bisa masuk 1,5 liter. Kemudian dikeluarkan secara maksimal itu juga bisa 1,5 liter. Nah, jadi kalau di total tadi kapasitas vital ya, kita menarik dan mengeluarkan yang 3,5 liter ditambah 1 liternya yang tersisa, jadi totalnya kira-kira 4,5 liter ya. Nah, ini tabelnya ya. Oke. Nah, yuk sekarang kita menilik pada gangguan pada sistem pernafasan. Nah, ya. Oke. Tuberkulosis, TBC. Nah, ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Nah, selain menyebabkan radang paru-paru, penyakit ini menyebabkan alveolus mengandung banyak cairan. Ini kebetulan Bu Airin pernah mengidap ini ya. Jadi bagaimana pengobatannya? Jadi ini penyakit menular ya. Jadi terutama buat yang parah. Jadi ada tahapannya ya. TBC ini ada yang menular, ada yang tidak ya. Ada yang bersifat menular dan ada yang tidak ya. Jadi ceritanya waktu itu saya mendapat perawatan rutin ya. Ketika di rongsen ternyata diidentifikasi itu juga ada TBC-nya juga ya. Kemudian tes dahak, jadi mengeceknya tuh di tes dahak ya. Kemudian di situ karena ada kandungan bakteri ini. Nah, kebetulan setelah tes dahak itu saya TBC tapi tidak bersifat tidak menular. Itu mendapatkan pengobatan yaitu harus meminum obat setiap hari rutin selama 6 bulan dari puskesmas ya. Tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa ya. Tidak boleh lupa artinya kalau lupa 1 hari maka mengulang pengobatannya dari awal. Mengapa seperti itu? Karena yang dibunuh adalah bakteri. Kalau terlewat 1 hari maka dia akan membuat sistem kekebalan. Resistan. Jadi ketika kalian berobat ada antibiotik. Jadi antibiotik itu adalah obat untuk menghambat gangguan perkembangan bakteri. Nah, itu harus diminum ya supaya antibiotiknya itu untuk menghambat perkembangan bakterinya harus diminum. Dan biasanya biasanya dokter menyarankan antibiotiknya diminum sampai habis. Kalau yang obatnya kalau sudah berhenti gejalanya boleh di stop. Biasanya dokter menyarankan begitu. Mengapa? Karena antibiotik ini adalah untuk menghambat gangguan daripada bakterinya. Jadi saya rutin dan saya diminta untuk tidak kontak dengan anak saya. Waktu itu tuh anak saya masih kecil ya. Jadi saya tidak boleh mencium dan lain sebagainya ya, meskipun sebenarnya kategori TBC-nya tidak menular ya selama 6 bulan. Kemudian saya tes dahak lagi dan dinyatakan sembuh. Sementara teman saya kategori TBC-nya dia lebih ganas, akut ya, sehingga tidak ada obatnya. Kemudian dia lemes sekali badannya. Caranya dia adalah dia mengkonsumsi propolis untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi itu akhirnya sehat sampai sekarang. Banyak kisah ya, nanti saya akan karena beberapa dari pengalaman pribadi. Pneumonia ini disebabkan oleh infeksi bakteri, virus maupun jamur. Akhirnya peradangan pada paru-paru sehingga mengakibatkan ada cairan di dalam alveolus. Kalau ini pengalaman murid saya, tahun pertama akselerasi, saya masih ingat betul anaknya dan dia sudah meninggal di SMP 1 Praksan juga. Jadi kalau kalian tahu Axel ya, kelas Axel yang sekarang itu angkatan yang pertama kali saya wali kelasnya. Saya ingat, jadi dia gejalanya awalnya makan cilok apa gimana tersedak katanya, terus susah bernafas. Padahal sebenarnya dia sudah ada bakteri dan virus di dalamnya, pneumonia. Dia susah sekali bernafas, dibawa ke sini tidak bisa, rumah sakit di Kraksan tidak bisa, ini akhirnya dirujuk ke Malang, Saiful Anwar. Di situ memang terdapat cairan, bolak-balik ya, kurus, kering ya, anaknya susah mau makan itu susah ya. Jadi nafas itu terengal-engal ya, dibantu pernapasan ya. Kemudian tiba-tiba dibawa lagi ke Malang, ternyata sudah meninggal ya, dibawa. Kemudian saat meninggal teman-temannya berkunjung di sana, beberapa temannya yang cewek banyak yang nangis dan ada yang bercerita, "Bu, saya menyesal. Kenapa? Ketika masih ada di kelas dia sempat bilang gini, kamu nafasmu kok seperti itu, berbunyi," katanya temennya.
saya olok gitu Bu, ternyata anaknya sudah tiada. Dia nangis di atas kuburannya itu ya, dua temennya itu sebangkunya. Jadi ini ada pengalamannya. Jadi ketika kalian dijaga mulut dan perbuatannya terhadap temannya, karena kita nggak tahu usia ya, khawatirnya tuh menyakiti teman kalian. Nah, ini namanya bullying ya. Jadi semua tindakan sikap yang menyakiti itu adalah tidak baik ya. Bronkitis itu peradangan pada bronkus, namanya bronkitis ya, berarti pada bronkus disebabkan oleh virus. Oke. Kemudian nah sekarang pertanyaannya, oh ini masih ada lagi ya, asma. Oke, masih ada asma. Ini penyempitan. Jadi kalau ini saluran pernafasnya menyempit sehingga susah bernafas ya, biasanya kalian mengenal dengan istilah mengi ya. Jadi karena sempitnya saluran pernafasan akhirnya susah untuk bernafas ya. Oke. Emfisema, ini alveolusnya penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi. Jadi alveolus itu kan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau banyak cairannya akhirnya kan nggak bisa menghambat proses. Nah, kanker paru-paru, sel paru-parunya tumbuh tidak berkendali dan tidak berfungsi, sehingga jaringan kanker akan merusak alveolus, biasanya oleh perokok. Oke, bicara tentang perokok ya, tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita bernafas ya, kalian menghirup udara. Sementara kita tahu bahwa perokok pasif jauh lebih berbahaya daripada perokok aktif. Mengapa? Nah, saya jelaskan ya. Jadi, perokok pasif itu adalah menghirup asap. Kita tahu bahwa kita bernafas menghirup udara. Kita bernafas menghirup udara. Ya. Nah, kalau di udara ini terdapat banyak ada oksigen, kemudian ada karbon monoksida, kan diantaranya yang dihasilkan karbon monoksida. Nah, sebenarnya sel darah merah kalian, hemoglobin, jauh mencintai karbon monoksida dibandingkan oksigen. Jadi ibaratnya ketika kalian makan ya, ada lauk tempe sama ayam, kalian pasti lebih milih ayam kan ya. Nah, sama dengan sel darah merah kalian. Ketika di udara ada karbon monoksida hasil dari rokok dan oksigen, maka yang diambil terlebih dahulu adalah karbon monoksida. Karena hemoglobin jauh lebih cinta, lebih suka. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan dia adalah oksigen. Sehingga karbon monoksida lah yang terikat oleh sel darah merah. Nah, ketika ini diedarkan dan ternyata akhirnya masuk ke dalam paru-paru, nah ini akhirnya mengakibatkan sel-sel yang ada di paru-paru tumbuh tidak terkendali. Nah, paham ya sampai di sini kenapa berbahaya asap rokok ya? Oke, materi kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Yuk. Oke, tidak ada yang mau bertanya untuk sistem pernapasan. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke sistem ekspresi ya. Nah, sekarang kita cek dulu PowerPoint-nya sudah bisa terlihat untuk sistem ekspresi. Sudah. Iya Bu, sudah bisa. Sudah bisa. Oke, apa sih sistem ekspresi ini? Nah, jadi sistem ekspresi ini adalah sistem pengeluaran hasil dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita ya. Misalnya keringat, urin, nah itu adalah hasil dari sistem ekskresi. Nah, organ penyusunnya apa saja? Ya, yang ini tidak ada tanya jawab karena ini materi baru. Ada kulit, ada ginjal, ada paru-paru dan hati. Saya tidak akan menjelaskan paru-paru karena tadi sudah dibahas di sistem pernapasan ya.
Oke, sekarang dari yang paling mudah dulu, kulit ya. Ya, meskipun nanti yang akan sering keluar adalah ginjal. Kulit ini adalah organ pelindung ya. Ada 3 lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit. Nah, kulit ari atau epidermis ini paling luar. Jadi ada lapisan tanduknya, ada granulanya ya. Di lapisan tanduk ini jaringan mati dan belum ada pembuluh darahnya. Jadi kalau masih terluka di bagian luar aja tidak sampai mengeluarkan darah, biasanya hanya mengelupas saja ya. Lapisan granula terdiri dari sel bergranula yang kelamaan akan mati dan mendorong ke atas menjadi bagian dari lapisan tanduk. Ini berfungsi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Nah, sekarang di kulit jangat atau dermis. Jadi kalau di atas tuh epidermis, di bawahnya ada dermis. Nah, oke, di sini terdapat pembuluh darah. Jadi ini sudah ada pembuluh darah ya. Jadi kalau terluka sedikit ke bawah lagi sudah keluar darahnya ya. Kemudian ada kelenjar keringatnya, ada kelenjar minyak, dan ada kantung rambut ujung-ujung saraf peraba. Jadi kalian bisa merasakan dingin, panas tuh di sini ya. Oke. Kelenjar minyak ini bisa menghasilkan minyak ya. Nah, oke, kelenjar keringat. Nah, seperti ini ya nanti. Nah, ini ada rambutnya. Nah, ini epidermis ya, di paling luar. Ini tadi ada lapisan mati ya, kulit mati. Kemudian ini di dermis. Ini ada pembuluh darah dan ada kelenjar keringat ya, seperti ini. Nah, oke ya. Kemudian jaringan bawah kulit. Ini terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jadi di sini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Jadi itu kenapa kalau orang gemuk itu kan biasanya kelihatan hangat ya badannya ya, karena dia banyak timbunan lemaknya nih di jaringan adiposa ya. Jadi kemudian kalau misalkan ini dibutuhkan nanti akan terbakar ya lemaknya. Oke, yang ini sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke ginjal. Perhatikan ya, ini akan sering keluar di UH. Manusia memiliki sepasang ginjal kanan dan kiri. Perhatikan, ini gambar ginjal. Nah, bentuknya seperti kacang merah. Nah, ya. Jumlahnya 2 berwarna merah kekuningan. Kenapa sih manusia memiliki 2 ginjal? Mungkin kalian pernah dengar ya, ada jual beli ginjal. Nah ya, itu gimana sih Bu ceritanya? Jadi dia ambil satu ginjalnya dijual belikan karena menganggapnya dia masih punya satu lagi. Padahal mengapa sih Allah memberikan manusia 2 ginjal? Jadi karena fungsi ginjal yang berat, sehingga itu mengapa Allah memberikan 2 ginjal. Apa sih fungsi dari ginjal? Ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah. Ya, saya tegaskan lagi, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang akhirnya nanti jadi urin atau air kencing kalian. Nah, jadi kalau kalian lihat pipis ke kamar mandi, jadi urin kalian itu hasil dari penyaringan darah. Ya. Oke. Nah, kita lihat bagian-bagiannya, yaitu ada kulit ginjal atau korteks, kemudian sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Oke, perhatikan ya, ini baik-baik, ini sering keluar. Oke, saya jelaskan. Nah, bagaimana sih proses pembentukan urin yang awalnya darah kok bisa jadi urin? Nah, oke ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke, kita lihat gambarnya di sini ya. Nah, ini namanya nefron. Nah, gambar yang kalian lihat ini namanya nefron. Apa itu nefron?
Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Oke. Nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Oke, ya. Dan letaknya sebagian besar terdapat di korteks kecuali yang ini. Nah, tapi untuk materi SMP dianggapnya masuk di korteks. Ya, meskipun kalau kita lihat ada bagian ini masuk di bagian medula. Oke, sekarang kalian lihat, terlihat gambar merah ini ya. Nah, gambar merah ini namanya adalah ya, glomerulus. Nah, jadi ini seperti alat saring. Nah, disinilah tempat terjadi filtrasi. Di bagian bawah glomerulus namanya kapsul Bowman. Dan satu paket antara glomerulus dan kapsula Bowman ini namanya badan Malpighi. Ini ya. Saya ulang lagi. Jadi darah disaring di glomerulus. Nah, ya, masuk ke sini. Nah, oke. Apakah semua tersaring? Jawabannya tidak. Oke, yang partikelnya besar tidak tersaring, kembali lagi ke sistem peredaran darah. Apa saja itu yang tidak ikut tersaring? Yang tidak ikut tersaring adalah protein dan sel darah. Mengapa? Karena protein dan sel darah ukurannya makro, ya, jadi makromolekul, ya, jadi tidak tersaring di sini. Nah, kemudian hasil saringannya ini diberi nama urin primer atau juga filtrat glomerulus. Nah, kemudian dia mengalir menuju ini. Nah, ya. Oke. Ini namanya TKP. Apa itu TKP? Tubulus contortus proximal. Tubulus artinya saluran, ya, ya. Proximal artinya dekat, dekat dengan badan Malpighi, ya, oke, saluran. Di sini terjadi reabsorpsi, absorpsi penyerapan, re kembali. Jadi kalau kalian mendengar kata reboisasi, penanaman kembali, reabsorpsi, penyerapan kembali. Apa yang diserap? Yang diserap adalah zat-zat yang masih bermanfaat. Nah, ya. Lanjut ke sini, ini namanya lengkung Henle. Lengkung Henle, kalian lihat tanda panahnya, ada tanda panah turun, ada tanda panah naik. Yang turun namanya down, yang naik namanya up. Nah, lengkung Henle ini fungsinya sama dengan tubulus contortus proximal, yaitu reabsorpsi. Lengkung Henle turun menyerap H2O, lengkung Henle naik menyerap NaCl atau garam. Nah, oke, ini proses kedua ya. Setelah itu, kenapa kok diserap? Ya berarti zat yang masih berguna tidak perlu dibuang kan? Seperti itu. Nah, kemudian dia menuju ke sini, ini namanya TKD. Apa itu TKD? Tubulus contortus distal. Tubulus artinya saluran, distal artinya jauh, jauh dari badan Malpighi. Di sini adalah augmentasi atau penambahan zat sisa. Jadi ketika ada zat-zat beracun ya yang dihasilkan oleh hati ya, misalkan ada urea, amonia ditambahkan di sini. Nah, ya, jadi amonia ini adalah yang memberi bau pada urin kalian. Jadi ketika kalian pipis ada baunya, oh berarti amonia saya sudah keluar. Bagus ya. Kalau kalian pipis kok nggak ada baunya, aduh bahaya ya, jangan-jangan amonianya belum keluar. Nah, padahal amonia dan urea ini berbahaya. Nah, ya. Kemudian di sini dikumpulkan di tubulus collectivus ya. Oke, kemudian nanti di bagian bawah lagi, nanti kalau sudah penuh swingternya akan ini bergerak dan kalian akan merasa kebelet pipis sehingga urinnya keluar. Oke,
Oke, paham ya? Jadi saya ulang lagi bahwa urin kalian berasal dari darah. Jadi ada 3 tahapan: filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Hasil dari filtrasi namanya urin primer, hasil dari reabsorpsi namanya urin sekunder, hasil dari augmentasi jadi urin sesungguhnya. Oke, yuk, ini yang paling penting dari materi ekskresi. Ayo, siapa yang masih belum jelas, yuk. Silakan, Samsul, Arifin. Kalau saya terlalu cepat bisa bertanya. Oke, sudah dipahami ya. Jadi ada 3 tahapan. Oke, nanti PowerPoint-nya juga saya bagi. Nah, ini ya gambarnya. Jadi kalau ginjal tuh gambarnya seperti apa? Ini loh gambarnya seperti ini ya. Loh, seperti kacang merah. Ini bagus ginjalnya warnanya ya. Kalau sudah rusak warnanya keriput kehitaman. Nah, dan itu harus dibuang. Itu kenapa biasanya ginjalnya harus diangkat. Biasanya pernah dengar ya? Berarti ginjalnya rusak, udah jelek. Nah, jadi ini pengangkatan ginjal ya. Nah, apakah kalau ginjalnya masih satu masih bisa berfungsi? Ya masih. Tetapi ibaratnya kalian punya otak 2 sama otak 1 kan beda kerjanya ya. Kalau 2 kan lebih ringan, kalau 1 jauh lebih berat. Dan untuk mempermudah lagi kerja ginjal, kalian harus banyak minum air putih ya, supaya darahnya tidak terlalu kental ketika disaring. Urinnya juga, sehingga biasanya kalian bisa mengamati dari warna urin. Kalau urinnya terlalu pekat ya, berarti kalian kurang minum ya. Ya, ini sudah ya. Nah, oke, nanti bisa. Nah, penjelasan ini sudah ya. Nah, oke, mana sebagian besar 95% terdiri dari air. Nah, karena terdiri dari air ya, dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan di dalam darah. Dan ini juga tergantung pada apa yang kalian konsumsi. Misalkan kalian mengkonsumsi buah naga ya, itu juga otomatis kan masuk dalam ini sistem peredaran darah juga. Darahnya ikut disaring, ada warna apa biasanya? Warna stroberinya di urin. Nah, yang bahaya adalah ketika ada darah di dalam urinnya. Kalau ada darah berarti ada gangguan di proses glomerulus ya. Kenapa? Karena darahnya bisa ikut turun, atau bisa juga oleh gangguan penyakit lain seperti kanker serviks ataupun yang lain. Nah, juga sama kalau urinnya ngandung protein. Nah, padahal protein tadi kan tidak ikut tersaring ya. Protein dan sel darah akan kembali lagi dalam peredaran darah karena ukurannya yang besar. Ya. Nah, jika urin mengandung gula dapat disebabkan oleh kerusakan pada tubulus kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula. Dan ini diabetes mellitus. Jadi ini sebenarnya fungsi pada hormon insulin yang memecah gula ya pada darah. Jadi kalau hormon insulinnya bermasalah, akhirnya gulanya tidak terpecahkan sehingga urin kalian ada gulanya. Akhirnya kencingnya manis. Itu kenapa diberi penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Oke, paham ya? Nah, ini yang terakhir, hati. Nah, hati ini juga membantu sistem pencernaan loh. Masih ingat kan? Hati ini menghasilkan empedu ya untuk mengemulsi lemak dalam sistem pencernaan. Nah, ya. Ternyata selain itu empedunya ini ya. Oke ya. Ada juga zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin. Dan ini menjadi warna pada feses dan urin kalian. Jadi kalau ke BAB ya, tinja itu ada warnanya, ini dihasilkan oleh hati. Nah, juga urin kalian. Ya. Dia juga berfungsi menetralkan racun. Nah, jadi mungkin hati ini mungkin yang sering kalian lihat adalah liver. Nah, livernya bermasalah. Nah, kalau livernya bermasalah berarti sudah tidak bisa juga menetralkan obat dan racun. Nah, ya. Ini juga bahaya. Oke. Nah, sekarang kelainannya ya. Ada anuria tadi ya, karena kurangnya
tekanan ya. Jadi untuk melakukan filtrasi atau terjadi radang pada glomerulus ya. Albuminuria, albumin ini protein. Nah, ya. Jadi urinnya ada proteinnya ya. Oke, hematuria. Nah, kalau tadi albumin ada proteinnya, maka hematuria ada sel darah merahnya. Oke, ya. Batu ginjal. Oke, ini Bu Airin punya teman menderita batu ginjal. Kok diberi nama batu ginjal? Nah, jadi di sini ada timbunan kalsium karbonat. Ini juga lagi-lagi penyebabnya kurang minum air putih. Ya, sehingga adanya timbunan kalsium karbonat tadi ya. Oke, konsentrasi garam mineralnya berlebih. Nah, oke ya. Nah, akhirnya kalau kencing nanti keluar batu kecil-kecil. Jadi temannya Bu Airin itu kalau kencing itu keluar apa? Batu kecil-kecil dikumpulin sampai ada setumpuk gitu ya. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Sehingga cara memecahkannya bisa dengan pengobatan sinar laser atau dioperasi untuk memecahkan batu ginjal tersebut. Makanya sebelum sakit harus banyak minum air putih. Bangun tidur minum 2 gelas ya. Siang minum lagi. Sore minum lagi, sebelum tidur minum lagi 2 gelas ya. Oke. Kemudian nefritis ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus ya. Kemudian ada sistitis, nefrosis, gagal ginjal. Nah, ini lagi tadi ada batu ginjal, sekarang gagal. Kalau batu ginjal berarti ada batunya. Nah, kalau gagal berarti ginjalnya udah gagal, nggak bisa bekerja lagi, sehingga akhirnya tidak bisa menyaring darah. Pengobatannya adalah dengan cuci darah. Nah, itu biayanya cukup mahal ya. Oke. Nah, ini cara mencegah ya. Oke. Tidak menahan kencing, tidak duduk terlalu lama, tidak mengkonsumsi, minum air putih, makan makanan bergizi. Selain itu pengobatannya adalah dengan mengatur jam tidur ya. Jangan sampai lebih dari jam 11 malam. Nah, jam 10 sudah tidur ya. Oke. Yuk, udah selesai materi kita. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan. Abdel mau bertanya, Ahmad, Claudia. Jadi hari ini poinnya ada 2 anak ya, Elma dan Claudia. Deca, Elma, Muhammad Radit, Nurul, Samsul dan Zaskia. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Airin akhiri meeting kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian jadi anak yang soleh dan solehah ya. Oke, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, Bu Airin akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.